Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Henry Sugara MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rio Alpiansa dengan nomor NPM 120186039. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sastra Bali, tentu ditemani oleh rekan saya, Dede Repi. Langsung saja kita ke pembahasan Sastra Bali. Apa itu Sastra Bali? Sastra Bali merupakan salah satu khasanah kesusastraan Nusantara. Seperti kesusastraan umumnya, Sastra Bali telah tersedia yang diakulturalisasikan dalam wujud lisan dan wujud tertulis. Sastra Bali ada dua, dibagi menjadi dua kategori, yaitu Sastra Bali Purwa dan Sastra Bali Anyar. Sastra Bali Purwa maksudnya adalah sastra Bali yang diwarisi secara tradisional dalam wujud naskah-naskah lama. Sastra Bali Anyar adalah sastra Bali yang mengandung unsur masukan baru dari kebudayaan sastra modern dewasa ini. Sastra Bali sebelumnya dikenal telah tersedia kertas di Bali, umumnya ditulis di atas daun lontar. Karena ditulis di atas daun lontar, buku sastra ini disebut dengan lontar. Memang telah tersedia wujud tertulis lainnya, seperti prasasti dengan menggunakan berbagai media seperti batu, tembaga, namun tidak terdapat karya sastra Bali ditulis di atas bilah bambu. Bali memiliki beragam jenis sastra sebagai ungkapan perasaan, tutur kata, tembang, serta karya sastra seni lainnya berupa lukisan, seni pahat, seni tari. Masih banyak karya seni lainnya yang menjadi ciri khas kebudayaan masyarakat Bali pada khususnya dan budaya Indonesia pada umumnya. Beragam jenis karya sastra tersebut dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, sastra Bali berdasarkan bentuknya. Poin A, sastra tembang atau puisi, biasa disebut gending atau sekar. Sastra ini terdiri atas 2 baris dan bait serta memiliki aturan-aturan yang sama seperti puisi. Poin B, gancaran atau prosa. Gancaran berupa tulisan atau prosa yang biasa digunakan untuk membuat cerita atau kisah serta legenda sebuah tempat, serta bentuk prosa lainnya yang biasa disebut palawakia. Sastra Bali berdasarkan zaman. Poin A, sastra Bali Purwa atau tradisional. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sastra tradisional berupa warisan nenek moyang yang masih terjaga kemurniannya, seperti kitab Weda, kitab Negara Kertagama yang bertuliskan aksara kuno dan ditulis dalam lontar serta media lainnya. Poin B, sastra modern. Sastra modern atau baru memang sudah tersentuh oleh era globalisasi dan perkembangan zaman. Sastra Bali modern seperti Satua Bawak, Cerpen. Puisi Bali modern, Satua Dawa atau Nopel, dan Lelampahan atau drama. Sastra Bali berdasarkan tutur kata. Poin A, sastra Gantia, sastra lisan atau rakyat. Sastra Gantia memang warisan nenek moyang dan disampaikan dengan lisan atau tutur kata secara turun-temurun dan masih terjaga keasliannya sampai sekarang. Sastra sesuratan atau sastra tertulis. Setelah masyarakat Bali bisa membaca dan menulis, maka karya sastra diabadikan dalam bentuk tulisan dengan aksara
Palawa, Kawai, Jawa Sastra Bahasa Sanskerta. Hal ini dilihat dengan jumlah ribuan sastra dalam lontar yang berusia ratusan tahun masih tersimpan di Museum Bali. Selanjutnya atau yang terakhir, sastra Bali berdasarkan bahasa. Sastra Bali biasanya menggunakan tembang mocopat dengan bahasa Bali kepara atau bahasa sehari-hari. Ada pula yang menggunakan bahasa Kawai, Bali kuno, Jawa Tengah, dan bahasa Sanskerta. Poin A. Lontar Gegurintan. Karya sastra ini biasa ditulis oleh masyarakat umum segala kasta sehingga tulisannya menggunakan bahasa kepara atau bahasa yang digunakan masyarakat pada umumnya. Poin B. Kidung. Poin ini tergolong lebih rapi karena biasanya ditulis oleh orang yang berpendidikan dan bentuk tulisannya juga menggunakan bahasa Kawai dan Jawa Tengahan. Poin C. Kawai. Biasanya sastra Kawai ditulis oleh seorang empu dan brahmana sehingga tulisan menggunakan bahasa Kawai sebagai bahasa kuno. Terima kasih. Mungkin presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Repi. Untuk Saudara Repi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari Saudara Rio ya. Masuk ke materi selanjutnya, itu bentuk-bentuk kesusastraan Bali. Yang pertama, menurut bentuknya kesusastraan Bali itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu satu adalah tembang, yang kedua itu adalah gancaran atau prosa, yang ketiga adalah palawakia yaitu proses liris. Dan untuk yang pertama tembang, itu di Bali terdapat beberapa jenis tembang yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda-beda tentunya ya. Ada yang biasa disebut dengan gegendingan. Lalu gending itu ada 2 macam, ada gending rare, ada gending sanghyang. Lalu untuk yang ke gending selanjutnya yaitu gending jejanggeran. Lalu ada yang disebut dengan sekar rare lagu anak maupun rakyat. Sekar rare sendiri atau lagu anak maupun rakyat yaitu adalah kelompok sekar alit yang biasa disebut dengan tembang macapat, guguritan, atau pupuh terikat oleh hukum pada lingsayang. Dan untuk yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan sekar madya. Sekar madya itu atau kikidungan yang meliputi jenis-jenis lagu pemujaan, umumnya dinyanyikan dalam kaitan upacara adat maupun keagamaan. Kelompok tambang yang tergolong sekar madya pada umumnya merupakan bahasa Jawa Tengah, yaitu seperti bahasa yang digunakan dalam lontar atau cerita panji atau malat ya, dan tidak terikat oleh guru lagu maupun padalingsa. Selanjutnya ada yang dinamakan sekar agung atau tembang gede, meliputi lagu-lagu bahasa Kawi yang diikat oleh hukum guru lagu ya. Pada umumnya dinyanyikan dalam upacara adat pula maupun upacara keagamaan. Jenis tembang Bali yang termasuk dalam kelompok sekar agung yaitu adalah kakawin. Kakawin adalah puisi Bali klasik yang berdasarkan puisi dari bahasa Jawa kuno ya. Dan untuk yang kedua ada gancaran atau prosa ya. Gancaran biasa ditulis dalam bentuk syair atau tembang. Contoh gancaran adalah karangan yang tidak bersajak.
Prosa Bali ini terdiri dari satu puisi. Puisi Bali terdiri dari dua bagian, yaitu puisi modern dan puisi Bali klasik. Dan struktur puisi Bali klasik sebaliknya sangat dekat dengan kuatrin bebas puisi Indonesia modern. Contoh bait puisi klasik ini judulnya Basa Bali. Tan uning titian ring karanipun sukseman titilangge sekadi kategul anak benang sutra ngeranjing manyungsup tulang ngatos kasumsum sane dados bagian awak titiange sareng maurip saking ayunan ngatos kelih saduke ngipi mamanah tur ngamedalang rasa. Itulah sebagian dari bait-bait puisi Bali klasik ya. Ya, selanjutnya ada nopel dan cerpen. Nopel dan cerpen sastra Bali modern mengungkapkan perkembangan baru yang telah begitu pesat aktivitasnya pada umumnya tanpa karena ada rangsangan dan dorongan berupa sayembara. Cerpen yang lebih berkembang daripada nopel ini karena lebih sering diadakan sayembara ya tentunya. Contoh nopel Bali modern itu seperti Sunari oleh Ketut Rida, Lanjani oleh Nyoman Manda, ya itulah sebagian dari contohnya. Dan untuk yang ketiga ada yang namanya Palawakia ya, atau yang sering disebut prosa liris. Prosa liris adalah bentuk prosa yang terpengaruh oleh puisi. Contoh dari Palawakia ini adalah drama. Antara drama dan sastra sangat erat ya tentunya hubungannya. Hampir semua drama Bali berasal dari hasanah sastranya. Tidak ada drama yang merupakan hasil olahan karya sastra seperti nopel. Hal ini disebabkan karena sangat sedikitnya karya prosa dalam sastra Bali tentunya ya. Dan drama dalam kesusastraan Bali itu terdiri dari dua, yaitu drama Bali klasik dan modern ya tentunya. Unsur-unsur drama Bali klasik dapat kita lihat dari segi cerita dan suasana cerita, ilustrasi di beberapa aspek gerak, sedangkan unsur-unsur drama Bali modern terletak pada dialog dan tata lampu atau dekorasinya. Demikian ya untuk Palawakia, tidak banyak yang kita sampaikan. Dan untuk bentuk-bentuk sastra sendiri seperti yang telah saya sampaikan, mohon maaf untuk materinya, untuk keterbatasan materinya, dan mohon maaf pula bila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari saya dan teman saya Rio Alfiansa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.